Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Nur Safiana dari SMP Negeri 1 Penawangan. Dan saya Balinda Suci Permatasari dari SD Negeri 1 Selenjeri. Dan saya Endang Astuti dari SMP Negeri 1 Brati. Dan saya Siti Wahidah dari SD Negeri 1 Godok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aas dan Bu Siti Wahidah. Waalaikumsalam Bu Nurus. Iya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk sesi pra-observasi kali ini Bu Aas dan Bu Siti Wahidah, perkenalkan saya nanti selaku supervisor yang akan mengamati pelaksanaan coaching. Nah, untuk yang pertama kali saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilainya. Nah, kira-kira Bu Endang nanti yang sebagai coach dan Bu Siti Wahidah sebagai coachee sudah ada persiapannya ya Bu Endang ya? Ya, alhamdulillah sampun Bu Nurus. Untuk persiapannya apa ini Bu Endang? Yang pasti nanti saya akan mencoba coaching dengan menggunakan alat kita itu. Oke, baik. Kemudian sesuai dengan rubrik penilaian untuk kompetensi inti yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Aas dalam pelaksanaan coaching, kompetensi yang mana Bu? Istilahnya pada dasarnya saya ingin berusaha untuk mengembangkan semua itu kan ada 3 kompetensi. Iya, betul. Yang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya akan berusaha supaya ketiga-tiganya insya Allah bisa itu. Oke, jadi nanti yang akan dikembangkan adalah ketiga kompetensi inti gitu. Nah, kompetensi inti yang mana Bu Endang yang lebih spesifik yang nanti akan dikembangkan? Yang spesifik nanti saya lebih ke poin 3 Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, saya catat ya Bu ya. Untuk kompetensi inti yang akan dikembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee-nya. Nah, indikator ketercapaiannya nanti seperti apa Bu Endang harapannya? Harapan saya nanti setidaknya dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot mampu menggali ide-ide dari coachee supaya coachee sendirilah yang mampu mengeluarkan ide-ide itu. Oke, luar biasa sekali. Baiklah Bu Endang sama Bu Siti Wahidah, sekian dulu untuk pra-observasi kali ini. Untuk selanjutnya silahkan Bu Endang sebagai coach melaksanakan coaching terhadap Bu Siti Wahidah sebagai coaching. Monggo disilahkan. Terima kasih Bu Nurus. Bu Wahidah, pripun kabare Bu Wahidah? Alhamdulillah Bu, sampai hari ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Bu Wahidah, kadosipun kok aura-auranya kok nembe banyak beban ngoten lho. Nggih napa mboten? Nggih Bu Aas, saat diringi sebelumnya ngeten. Bu Aas ada waktu enggak? Saya ini bingung Bu. Alhamdulillah ada waktu. Saya kebetulan juga kosong jam Bu Wahidah. Nggih, pripun? Nggih Bu, ini Bu, saya itu baru ada masalah di dalam kelas saya Bu. Ada masalah di dalam kelas. Maksudnya pripun Ibu? Ini Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini itu anak-anak saya kok nilainya itu menurun Bu. Kemarin saya itu mengadakan ulangan itu 50% itu nilainya itu kurang dari KKM Bu. Berarti Bu Wahidah kemarin melakukan penilaian yang mana setelah penilaian itu
hasilnya nilainya banyak yang kurang ngoten. Iya Bu, Nggih, jadi nggih. saya itu bingung. Nggih. Lah dengan diskusi hari ini yang diharapkan apa? Bu Wakidah mengharapkan apa nantinya? Ya, eh, saya itu mengharapkan Kak ini Bu, nanti kalau saya sudah selesai diskusi dengan Ibu, saya harapkan itu dalam pembelajaran saya nanti di dalam kelas itu anak-anak itu bisa nilainya lebih dari KKM semua Bu. Jadi tidak ada anak yang nilainya kurang dari KKM, ngoten Bu. Nggih. Lah selama ini pembelajaran yang dilakukan Bu Wakidah itu seperti apa? Ya ini Bu, karena ini kan akhir-akhir ini Bu banyak tugas, ada lomba-lomba. Lah itu saya itu hanya menggunakan buku teks Bu dalam pembelajaran saya kepada anak-anak. Jadi hanya berceramah, terus jadi anak-anak itu mungkin merasa bosan gitu Bu. Lah terus perasaan Bu Wakidah saat ini seperti apa ini? Ya iya Bu, ini perasaan saya ini ya bingung, sedih gitu Bu. Kok anak-anak saya itu akhir-akhir ini nilainya banyak yang turun, tidak seperti biasanya. Jadi ya bingung Bu, sedih gitu Bu. Nggih lah, kira-kira katakanlah dengan nilai dari anak-anak tadi yang penilaiannya yang dilakukan Bu Wakidah tadi ternyata tidak sesuai dengan hasil tadi, kira-kira pembelajarannya tidak pas atau gimana? Menurut Bu Wakidah gimana? Ya ini Bu, setelah apa saya pikir-pikir ya itu Yes. mungkin benar Bu, kan karena saya hanya menggunakan satu buku gitu Bu. Jadi anak-anak itu tidak bisa, mungkin kurang menarik Bu dalam pembelajaran saya. Dan mungkin nanti saya akan mengembangkan dengan mencari media yang lain Bu. Jenengan tadi menyampaikan sepertinya anak-anak kurang tertarik ngoten tadi Iya ya. Lah Bu. kok Bu Wakidah bisa menyampaikan anak-anak kurang tertarik itu, Bu Wakidah apa yang diamati sama Bu Wakidah apa gitu? Ya itu tadi Bu, dari hasil ulangan anak-anak kemarin. Nah, kok hanya 50% gitu Bu yang lulus, yang lebih dari KKM. Nah itu kan mungkin dalam pembelajaran saya yang hanya menggunakan buku kan, jadi anak kurang tertarik. Jadi pas waktu mengerjakan tugas itu mungkin anak lupa dengan apa yang sudah saya jelaskan gitu Bu. Iya. Lah terus katakanlah pada istilahnya kan pembelajaran yang seperti apa yang katakanlah akhirnya Bu Wakidah harapkan itu kira-kira yang seperti apa? Ya Bu, mungkin gini Bu, nggih, kan karena kemarin saya hanya menggunakan buku teks untuk pembelajaran. Nah, ini nanti pikiran saya itu akan saya kembangkan dengan menggunakan media proyektor Bu. Nah, nanti kan saya akan itu mencari video-video di YouTube, atau mungkin nanti saya membuat model pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Nah, itu nanti kan saya harapkan anak-anak itu bisa lebih tertarik kan karena ada video dan lain-lain ngoten. Lah untuk katakanlah menggunakan sarana proyektor tadi itu bisa Bu, katakanlah ada sarananya ada ya? Iya Bu, lah ini kan karena kebetulan ini hanya ada 2 proyektor Bu di sekolah kami. Lah ini nanti kalau bisa saya mau menjalankan ini nanti ya saya harus konsultasi ke kepala sekolah dan kerjasama ke teman sejawat saya gitu Bu. Jadi nanti pas saya pembelajaran itu saya mau meminjam proyektor sekolah itu Bu. Kalau menurut saya idenya Bu Wakidah memakai proyektor tadi bagus itu Bu, ide yang bagus itu. Kemudian Bu Wakidah juga menyampaikan tadi akan memakai tadi PowerPoint atau video-video kayak itu. Saya rasa bagus sekali Bu idenya panjenengan. Yang mana mungkin juga ini Bu ya bisa membuat anak-anak menjadi tertarik ngoten Bu. Iya Bu, iya Bu. Nggih lah. Apa idenya Bu Wakidah itu tadi kira-kira mau katakanlah diaplikasikan ngoten lah. Itu mau dilaksanakan kapan? Kinten-kinten. Ya mungkin nanti itu Bu, ya itu nanti kan saya konsultasi dulu ke kepala sekolah lah.
kalau keinginan saya yaitu minggu depan Bu, kan supaya anak-anak itu nanti yo kan biasanya itu anak lebih senang gitu loh Bu kalau ada Iya. video-video kan gitu. Jadi nanti ya mungkin nanti minggu depan lah setelah saya menggunakan pembelajaran itu nanti lah, karena kemarin kan pas saya fokuskan ke ulangan itu ya Bu ya, Iya. itu kan nilainya itu jelek lah 50%, hanya 50% lah. Itu nanti kan kemarin terus saya cross check lagi ada apa ya salah ulangan lah, itu mungkin nanti ulangannya saya lebih kurangi gitu Bu. Kan kemarin saya beri ulangan banyak soalnya kan karena saya sendiri juga ada kegiatan Bu lah, saya kasih ulangan banyak supaya anak-anak itu lebih fokus lah, malah hasilnya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti insya Allah minggu depan Bu akan saya laksanakan. Dan apa namanya, hasil yang tidak bagus tadi mengganggu pikiran jenengan ya Bu ya? Iya Bu, mengganggu sekali Bu. Saya itu merasa pas kemarin itu Bu ya, saya merasa kok jadi guru itu kok gagal gitu Bu ya, kan karena dari hasil ulangan anak itu gitu Bu. Nggih. Lah, selain katakanlah idenya Bu Wakidah tadi yang memakai proyektor tadi, itu sekali lagi menurut saya bagus sekali Bu, luar biasa. Ada gambaran lain tidak, misalnya apa ngoten, ide lain gitu? Ya mungkin nanti saya selingi ini Bu, supaya pembelajaran lebih menarik itu saya akan mencari video pembelajaran selain dari mungkin YouTube atau ini yang baru tren Bu di anak-anak itu. Saya melihat kok di TikTok itu loh Bu, di TikTok itu kok banyak ada contoh ice breaking, contoh pembelajaran. Kok saya lihat itu anak-anak itu lebih bersemangat dan lebih senang gitu Bu kalau ada ice breaking atau ada games kan gitu Bu. Nanti saya akan mencari atau memberi contohnya itu di TikTok atau di YouTube itu Bu, ngoten Bu. Iya, idenya jenengan tadi luar biasa semua Bu. Dari memakai proyektor yang sebelumnya juga belum pernah ya Bu ya. Belum pernah, nanti panjenengan akan memakai proyektor. Dengan fasilitas proyektor tadi nanti jenengan bisa menampilkan PowerPoint tadi. Kemudian jenengan punya ide lagi, malah apa Bu tadi? Melihat di TikTok atau cari di itu Bu, TikTok itu Bu. Di media tentang ice breaking ngoten nggih Bu, nggih. Yang kinten-kinten ice breaking itu tadi akan membawa dampak ya Bu ya, menurut panjenengan ya Bu ya? Iya Bu, kalau saya lihat di TikTok itu anak-anak lebih bersemangat Bu dalam pembelajaran dan lebih menarik gitu Bu, kan kayak seneng lah gitu Bu. Kalau saya lihat di TikTok Bu ya, semoga nanti kalau saya menerapkan di dalam kelas saya nanti, ya saya harapkan seperti itu Bu. Jadi anak-anak lebih bersemangat, pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu Bu. Lah, misal kados itu tadi kayak ice breaking ya Bu ya tadi. Iya Bu. Itu menurut jenengan ice breaking itu diterapkan pas waktu apa Bu? Ya nanti kalau saya lihat di TikTok itu ya di awal juga ada Bu. Terus nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran anak sudah kelihatan merasa bosan itu nanti ya akan saya terapkan. Terus nanti kalau dalam penutupan juga supaya anak besok bisa kembali ke sekolah itu dengan bersemangat ya, itu nanti saya lihat kondisi Bu. Jadi nanti ya bisa di sebelum dan pos pembelajaran dan setelah pembelajaran Bu. Jadi nganu ya, Bu Wakidah sudah punya katakanlah gambaran ngoten ya Bu. Iya Bu, ya melihat itulah Bu gitu. Berarti dua ide itu istilahnya mau dilaksanakan bebarengan atau bagaimana Bu? Ya nanti lihat kondisi dulu Bu. Mungkin ya pertama nanti yang saya terapkan itu dengan menggunakan proyektor itu dulu Bu. Nah, dengan menampilkan media pembelajaran PowerPoint saya, nanti anak akan bagaimana kan ngoten Bu lah. Kok nanti saya lihat perkembangannya bagaimana lah. Kalau masih kurang ya saya lanjutkan mencari video di YouTube atau di TikTok dan terus menambahkan ice breaking tadi ngoten Bu. Sekali lagi saya mendengarkan nganu Bu, merasa juga tertarik ngoten, ide jenengan luar biasa sekali, bagus sekali. Lah, untuk istilahnya ide-ide tadi yang brilian tadi lah, itu kira-kira mau Bu Wakidah jalankan kapan itu? Insya Allah minggu depan Bu. Insya Allah minggu depan Bu saya akan melaksanakan
yang saya inginkan tadi, Bu. Nggih, nggih. Sekali lagi saya nganu Bu, apa istilahnya, ya itu tadi tertarik sekali dengan apa yang Bu Wakidah sampaikan. Ide-idenya Bu Wakidah luar biasa sekali, dan semoga dengan ide-idenya Bu Wakidah tadi mampu merubah suasana tadi ya Bu ya, Nggih, yang Bu, nggih, Bu. tadinya berpun Bu suasananya tadi. Ya, mungkin anak hanya bengong mendengarkan saya saja berceramah dengan membaca buku itu, Bu. Nggih. Intinya seperti itu. Dari yang bengong nanti akan beda suasananya, ngoten nggih Bu. Nggih, nggih, Bu. Pripun sekarang perasaannya Bu Wakidah? Nggih, alhamdulillah Bu, sudah merasa lebih lega, kayaknya ya sudah, mungkin besok kalau memang itu saya lakukan ya mungkin saya akan lebih mungkin apa ya, ringan untuk pembelajaran di kelas, ngoten Bu. Nggih, nggih. Bu Wakidah, besok kalau memang Bu Wakidah sudah melaksanakan ide-ide panjenengan tadi, sudah panjenengan terapkan di kelas, besok jangan lupa saya dikabari, diceritani hasilnya seperti apa. Nggih, nggih Bu, nggih, siap Bu. Nggih, saya mengucapkan terima kasih banyak nggih Bu, nggih sampun mengganggu waktunya Bu Aas dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi di hati saya itu sudah lega gitu Bu, karena unek-unek saya selama ini sudah saya keluarkan, dan Bu Aas mau mendengarkan cerita-cerita saya. Jadi saya sekali lagi terima kasih Bu Aas. Sama-sama Bu Wakidah. Sekali lagi saya juga malah terima kasih karena Bu Wakidah percaya dengan saya, bisa cerita dengan saya juga sangat berterima kasih. Sekali lagi saya tunggu ceritanya panjenengan, hasilnya seperti apa setelah panjenengan menerapkan ide-ide tadi. Ngaten nggih Bu Wakidah nggih. Nggih Bu, nggih sekali lagi terima kasih Bu Aas. Kula mohon pamit karena sudah mengganggu waktu. Assalamualaikum Bu Aas. Waalaikumsalam Bu Wakidah, terima kasih banyak. Luar biasa sekali nih Bu Endang sama Bu Siti Wakidah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bu Endang sama Bu Siti Wakidah sudah melaksanakan coaching yang sangat bagus sekali. Baiklah Bu Endang sama Bu Siti Wakidah, saya selaku supervisor pada sesi pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan terutama kepada Bu Endang selaku coach. Nah, yang pertama Bu Endang, tadi setelah melaksanakan coaching, Bu Endang sudah menerapkan sesuai dengan indikator ketercapaian seperti apa Bu Endang? Nggih Bu, yang pasti tadi saya berusaha melakukan coaching menggunakan alur tirta Ibu. Oke, dengan alur tirta ya. Jadi tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Betul, Bu Endang tadi sesuai dengan kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Bu Endang. Kira-kira tadi untuk kompetensi inti apakah sudah juga diterapkan Bu Endang? Tadi saya istilahnya menggunakan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa saya tadi sudah berusaha Ibu, yang mana itu ditunjukkan dengan coaching yang seorang coach tadi sudah mampu memberikan ide-idenya, memberikan gagasan-gagasannya, sehingga di proses coaching tadi Bu Wakidah sebagai coach memberikan dua metode atau dua ide-ide yang akan nanti dilaksanakan, yaitu memakai proyektor sama memakai katakanlah ice breaking seperti itu tadi Bu Nurus. Ya, luar biasa sekali ya. Sesuai dengan catatan saya memang betul sekali tadi Bu Endang sudah menerapkan untuk kompetensi inti yang mau dikembangkan tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach mampu untuk mengutarakan ide-idenya untuk memecahkan masalahnya. Kemudian ada lagi tadi sesuai dengan catatan saya Bu Endang juga tadi hadir sepenuhnya, kemudian juga mendengarkan aktif. Nah, ini Bu Endang untuk melaksanakan coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi inti apa yang akan nanti lebih dikembangkan Bu Endang? Bu Nurus, jadi nanti kalau ada kesempatan untuk katakanlah melakukan coaching lagi, pastinya saya ingin
menjadi coach yang lebih baik, dalam artian saya akan menerapkan alur tirta yang lebih efektif, lebih baik lagi, dan juga akan melaksanakan 3 kompetensi itu juga dengan lebih penuh ngoten Ibu. Oke, iya, saya yakin nanti Bu Endang sebagai coach ya, memposisikan sebagai coach, saya yakin nanti akan melaksanakan coaching itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Endang sama Bu Siti Wahidah. Sukses untuk kedepannya. Nggih, amin amin. Terima kasih sekali Ya, Bu Nurul. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Dalam praktek coaching kali ini, kami menerapkan alur tirta dan kompetensi inti dalam coaching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.